Ini monggo Pak Andre untuk mempresentasikan. Pun ketinggal dereng ya Pak? Sekarang anu Pak, eh, sambut. Oke, Pun. Full. Ketinggalnya full nggih. Nih, sampai kegiatan pengelola waktu dan kegiatan. Apa Oke. saja yang perlu disiapkan hari ini? Oke, niki. Langsung saja sebentar. Baik, langsung saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, Pak Edi, Pak Supratno, Ye, rekan-rekan kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang simulasi eh, proses IHT, in-house training, yaitu tentang kerangka kurikulum, yaitu modul pelatihan sekolah penggerak, khususnya pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini salah satu tujuan dari diklat ini yaitu KSP, ya ini adalah tujuan untuk menyampaikan kurikulum sekolah penggerak, untuk presentasikan, menyampaikan ke berapa pemangku kepentingan, berapa stakeholder yang nantinya akan berpengaruh, yang akan mendapatkan materi ini, yaitu tentang kurikulum baru, kurikulum penyempurnaan kurikulum ya, tepatnya yaitu tentang kurikulum sekolah penggerak. Salah satunya adalah tujuannya yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Mungkin bapak-bapak di sini kemarin sudah belajar, sudah paham, lebih sudah tahu. Nah, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, mungkin sebelumnya bukan hanya peserta didik ya yang perlu mempunyai profil Pancasila, mungkin semua warga negara Indonesia ini perlu memiliki jiwa Pancasila yang akhir-akhir ini yang menjadi sorotan ya mungkin Pak Edi dan Pak, yaitu tentang profil Pancasila ini. Ini terdiri dari 6 elemen, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini sesuai dengan sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Nah, ini berkebinekaan menyeluruh global. Kemudian bergotong royong, saling gotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Itu saja. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, ini religi yang pertama. Pokok seorang pelajar Pancasila harus memiliki ini, sikap dan karakter yaitu beriman dan bertakwa sesuai agama yang dianut dan berakhlak mulia. Mungkin kalau kita sebagai umat Islam ya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia. Nah, ini menjadi salah satu kunci akhlak yang mulia. Ini kunci seorang siswa serta didik untuk melakukan segala aktivitas untuk depannya. Akhlak yang baik kepada diri sendiri, kemudian kepada sesama, kepada alam dan sekitar. Nah, ini jadi tiangnya.
Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Nah, ini di sini pelajar Indonesia ini harus memiliki kebinekaan global, harus walaupun harus meluas, halus luas binekaannya tentang identitasnya secara matang, menjunjung nilai-nilai luhur bangsanya, budaya daerah. Mungkin pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati, saling keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, ini caranya untuk mencapai kebinekaan global ini, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Yang pertama, caranya ini untuk mencapainya harus mengenal dulu budayanya, dapat mengenal dan menghargai budaya masing-masing. Mungkin di daerah Jawa Tengah sendiri memiliki budaya seperti budaya-budaya adat istiadat ya mungkin ya. Apa contohnya mungkin Pak Edi dan Pak, ini budaya di Jawa Tengah sendiri ya sebanyak dan dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi Wayang, dan budaya itu, wayang dan oh sebagainya. ya kan. wayang ya. Wayang kulit, nah mungkin wayang, jadi masih ada mungkin itu harus mengenal dan menghargai. Tapi sekarang ini perlu ditonjolkan lagi bagi pelajar di Indonesia ini. Nah, ketiga itu mandiri. Ini sangat penting ini. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Nah, untuk itu, nah ini jadi di sini pelajar Indonesia harus memiliki prakarsa, harus memiliki rancangan atas dirinya sendiri untuk mengembangkan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Harus ya dengan cara apa? Yaitu tadi bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, itu rencana kegiatannya itu yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin di sini sesuai dengan jenjang masing-masing dari anak ya, jadi fase A, B, C, dan seterusnya mungkin berbeda. Mandiri dari anak SD dengan mandiri anak SMP mungkin juga beda lagi, sudah berbeda. SD pun jenjang kelas 1 dengan anak kelas 5, kelas 6 beda. Mungkin kelas 1 ini mandirinya sudah bisa memakai sepatu sendiri, bisa memakai baju sendiri, terus mandiri dalam menyiapkan bukunya, tanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan. Mungkin anak SD berbeda dengan anak kelas atas, kelas 5 dan 6 harus sudah bisa membantu mengerjakan pekerjaan orang tua di rumah. Nah, mungkin. Untuk itu pelajar perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat yaitu bergotong royong. Profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela. Nah, harus memiliki kemampuan untuk kerjasama secara sukarela, tidak dipaksa, agar kegiatan yang dia kerjakan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Saling kerjasama, nah, ini bisa diterapkan, bisa dilakukan ketika diberi tugas kelompok, tugas kelompok dari Bapak Ibu guru. Nah, ini terlihat apakah peserta didik ini bisa bergotong royong dengan baik.
Nah, kemudian pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah ini: melakukan kolaborasi, kerjasama, memiliki kepedulian yang tinggi, peduli antar sama, peduli, kemudian saling berbagi dengan sesama. Mungkin nanti bisa diceritakan pengalaman-pengalaman Pak Edi dan Retno tentang peserta didiknya di sana ataupun penerapannya di sekolah masing-masing, bagaimana caranya untuk menumbuhkan sikap gotong royong ini antar. Kemudian kelima, bernalar kritis. Seorang pelajar Indonesia harus memiliki nalar yang kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Nah, ini bernalar kritis ini, pelajar Indonesia ini harus memiliki, kalau di anak SD mungkin bisa dikatakan harus rasa ingin tahunya tinggi mungkin. Rasa ingin tahu ini di kelas bawah, terus ingin bertanya hal-hal yang positif tentunya. Pelajar Indonesia ini perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisisnya dan mengevaluasinya. Nah, ini mungkin bisa diterapkan dari kecil untuk kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi, ya, ini kreatif, inovatif. Nah, biasanya kata yang melengkapi kreatif itu adalah inovatif, kreatif ya, dan menghasilkan suatu yang orisinal, bisa menghasilkan suatu produk yang baru, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif. Nah, nanti bisa memiliki makna yang baik, bisa bermanfaat untuk sekitar. Nah, independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, untuk bisa bahkan suatu karya baru, keterampilan anak ini bisa menciptakan inovasi baru. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, ya, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian ringkasan, dimensi, dan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini ringkasan saja, mungkin ada yang tadi 6 tadi, hampir sama. Kemudian kegunaan profil pelajar Pancasila. Nah, ini manfaat gunanya, dari tujuan pendidikan ini, untuk tujuan pendidikan kita ini agar itu diperoleh dari profil pelajar Pancasila ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Profil pelajar Pancasila ini diambil dari undang-undang. Itu isi dari undang-undang, tujuan itu tadi. Kemudian dari juga dua, ada undang-undang dan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah mungkin nasihat beliau atau cuplikan dari telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional, Bapak pendidikan kita. Ini kegunaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat
dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Pancasila. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sampai di hanya profil pelajar Pancasila saja. Nah, penjabaran saja, nanti tidak terlalu malam. Mungkin jika ada pertanyaan atau pendapat atau argumen dari ingin menambahi dari Pak Edi ataupun dari Pak Alfian, bisa disampaikan. Dan saya cukup, mungkin Pak Suprotno ada yang akan ditanyakan, monggo. Oke. Biar ada apa ke? Timbal balik pertanyaan Diskusi, Pak. sedikit mawon nih. Oke, siap. Poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi mengenai profil pelajar Pancasila sangat bagus nih, mulai dari ada ketakwaan, terus kebinekaan global, ada kreatif dan lain sebagainya. Nah, pada poin kreatif sebagai pelajar Pancasila, pada poin kreatif lebih mengerucut lagi poin kreatif sebagai anak. Kenapa? Kreatif. Atau sebagai poin kreatif mengerucut lagi ke kegiatan pada saat belajar PJOK di Tamarana kita. Itu tolak ukurnya seperti apa nih? Yang pernah Bapak Pak Andre lihat pada proses pembelajaran, misal ditunjukkan oleh anak yang berprofil Pancasila dalam hal kreatif seperti itu. Monggo Pak Andre. Oke, baik Pak Alfian. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Alfian, yaitu bagaimana contoh kegiatan kreatif dalam pembelajaran PJOK. Kreatif di sini kan yaitu anak-anak ini kreatif ini adalah mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata. Nah, mungkin saya hanya sedikit berpendapat juga ya Pak Alfian, mungkin nanti salah benarnya bisa bahas bersama atau bisa disampaikan oleh Pak Edi. Kreatif dalam belajar di PJOK, di olahraga terutama di khususnya. Mungkin saat belajaran PJOK itu kan ada banyak materi, ada sepak bola, voli, ada. Nah, saat belajar di sekolah di SD, mungkin di SD itu fasilitas olahraga itu kan tidak selengkap di perkuliahan, di jenjang mahasiswa. Nah, mungkin anak-anak ini kreatifnya mungkin bisa menciptakan permainan modifikasi dari misal sepak bola. Mungkin modifikasinya dia bisa membuat gawang dengan sandal, nggak ada gawang. Mungkin itu bisa kan kreatif, bisa buat permainan walaupun temannya tidak lengkap 11 bisa, atau buat permainan gawang satu untuk semarangan, mungkin namanya beda-beda, mungkin bisa menciptakan permainan-permainan yang baru. Nah, itu yang mungkin walaupun di daerah lain ada juga mungkin, atau mungkin lebih berbeda lagi setiap anak mungkin. Nah, itu kreatif anak dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu yang dapat saya contohkan ya Pak. Mungkin
Ada yang lain mungkin Pak Edi? Cukup Pak, Pak Andre, mungkin Pak Pratno. cukup mudah dipahami ya. Oke, mudah dipahami dan masuk untuk pengalaman dari Pak Andre. Monggo Oke. kembalikan Pak Andre. Baik, jika sudah cukup, mungkin presentasi pada malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Pak Edi, Pak Alfian atas partisipasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi diri saya sendiri, dapatkan ridho dan barokah. Dari sekian dari saya, Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri atas presentasinya. Oke, Pak Edi. Alhamdulillah sudah selesai ini.